Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Habibie Anggraini, kelas 5 PAIC Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Pengertian motivasi. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti bergerak, yang dimaksudkan sebagai bergerak untuk maju. Motivasi dalam konteks organisasi dijelaskan oleh Hasibuan sebagai suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapainya tujuan organisasi. Adapun yang dinamakan motif adalah sesuatu yang menjadi dasar dari segala perilaku seseorang. Motif menimbulkan dan mempertahankan aktivitas dan menentukan arah umum perilaku seseorang. Dan pada dasarnya motif-motif merupakan sumber terjadinya aksi. Motif memberi arah perilaku, sementara motivasi berfungsi sebagai penggerak perilaku ke arah yang diinginkan. Adapun indikator untuk mengetahui motivasi seorang dalam suatu kegiatan menurut Makmun yaitu 1. Durasi kegiatan, 2. Frekuensi kegiatan, 3. Persentasinya, 4. Ketabahan, keuletan, dan kesulitan untuk mencapai tujuan, 5. Pengabdian dan pengorbanan untuk mencapai tujuan, 6. Tingkat aspirasi, 7. Tingkat kualifikasi prestasi atau produk yang dicapai dari kegiatannya, 8. Arah sikapnya terhadap seseorang kegiatan. Yang B. Tujuan motivasi. Motivasi diberikan sebagai upaya memelihara semangat kerja karyawan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal. Sebagai upaya motivasi, pemimpin dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, disiplin, kesejahteraan, prestasi moral kerja, tanggung jawab terhadap produktivitas dan efisiensi pegawai. Hasibuan merinci tujuan pelaksanaan motivasi yaitu sebagai berikut. 1. Mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan pemimpin. 2. Meningkatkan kegairahan pegawai. 3. Meningkatkan disiplin pegawai. 4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai. 5. Meningkatkan prestasi kerja pegawai. 6. Meningkatkan moral kerja pegawai. 7. Meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugas. 8. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 9. Memperbesar rasa tanggung jawab pegawai terhadap perusahaan. 10. Memperbesar partisipasi pegawai terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu C. Prinsip-prinsip motivasi. 1. Prinsip kompetensi. Kompetisi adalah sebuah upaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memperlihatkan seluruh kemampuan dengan difasilitasi secara sehat dan benar. Prinsip kompetisi adalah persaingan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. 2. Prinsip pemacu. Pemacu merupakan upaya dalam memberikan sebuah dorongan yang berupa tindakan positif, sehingga pihak yang diberi motivasi menyegerakan melakukan tindakan tersebut. 3. Prinsip ganjaran dan hukuman. Prinsip dan ganjaran dan hukuman biasanya dilakukan kepada anak-anak dengan tujuan supaya anak termotivasi untuk belajar. 4. Kejelasan dan kedekatan tujuan. Prinsip kejelasan dan kedekatan ini dimaksudkan bahwa apabila suatu pekerjaan sudah jelas dipahami, maka akan memberikan dorongan tersendiri bagi orang yang mengerjakan tersebut, sehingga tidak ada lagi hal yang meragukan pada saat pekerjaan itu berlangsung. Karena apabila suatu pekerjaan belum dapat dipahami secara utuh, akan mengurangi semangat untuk mengerjakannya. 5. Pemahaman hasil. Pemahaman hasil merupakan suatu pengetahuan atau pengertian dari seorang dalam memahami hasil kerja yang akan diperoleh nanti setelah pekerjaan tersebut selesai. 6. Pengembangan minat. Prinsip pengembangan minat merupakan prinsip yang benar-benar menyesuaikan dengan kondisi orang yang diberi motivasi tersebut. 7. Lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif dapat memberikan motivasi bagi seorang untuk bekerja. 8. Keteladanan.
Prinsip keteladanan merupakan bentuk motivasi yang datang dari luar secara tidak berlangsung. Karena prinsip ini merupakan figur dari seseorang seperti dari atasan atau pemimpin. Selanjutnya yaitu D. Jenis dan teori motivasi. Yang pertama yaitu jenis motivasi. A. Motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seorang. B. Motivasi sebagai proses psikologis yang timbul diakibatkan oleh faktor di dalam diri seorang itu sendiri. C. Faktor di dalam diri seseorang dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman, dan pendidikan. D. Faktor di luar diri dapat ditimbulkan oleh berbagai sumber, bisa karena pengaruh pemimpin, kolega, atau faktor-faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Motivasi timbul karena adanya rangsangan. Yang selanjutnya 2. Teori motivasi. Teori motivasi ini yang pertama ada teori humanistik. Teori humanistik motivasi itu ada satu, yaitu motivasi dari dalam diri individu. Motivasi ini merupakan keinginan dasar yang mendorong individu dalam upaya memenuhi kebutuhan. Selanjutnya B. Teori behavioristik. Teori ini memandang bahwa motivasi dikontrol oleh lingkungan. Selanjutnya yaitu E. Faktor-faktor motivasi. Faktor-faktor yang ada dalam motivasi dijelaskan oleh Soekarno tahun 1977 sebagai berikut. 1. Kebutuhan manusia. 2. Kebutuhan hubungan. 3. Kepemimpinan. 4. Perangsang. 5. Supervise. 6. Sikap dan semangat. 7. Disiplin. Selanjutnya yaitu teknik-teknik motivasi. Motivasi jelas diperlukan untuk memelihara semangat dan bahkan meningkatkan semangat kerja pegawai sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara produktif. Adapun teknik-teknik motivasi menurut Niti Semito yaitu sebagai berikut. 1. Pemberian gaji yang cukup. 2. Memperhatikan kebutuhan sosial. 3. Sesekali menciptakan suasana santai. 4. Memperhatikan harga diri. 5. Menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. 6. Memberikan kesempatan untuk maju. 7. Memperhatikan perasaan aman para pegawainya untuk menghadapi masa depan. 8. Mengusahakan loyalitas karyawan. 9. Memberikan insentif. 10. Fasilitas yang menyenangkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.